lagi katakan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesadaran Allah berita akan berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, adik-adik. Luar biasa. Luar Sehat. biasa. Kita mau mulai ibadah kita ya. Ayo Ya, siap-siap. Kita mau nyanyi. Hop 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 hop. Ayo bangkit berdiri. Ayo berdiri, kita nyanyi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Sebelum itu kita bernyanyi dulu ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kulipat sama-sama
Lalu aku berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Tuhan masih memberikan pagi ini untuk kami nikmati. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai. Kiranya Tuhan memberkati Kak Maria nanti yang akan bercerita. Dan juga kami agar bisa duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk Papa Mama yang boleh menemani kami beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar firman-Nya, dan kan ku turut segala perintah. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Temanya minggu ini tentang hidup rukun yang mendatangkan berkat. Diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kak Sonda boleh minta dibacakan ayatnya? Iya, Kak Maria. Adik-adik duduk manis, Mama Papa bacain untuk adik-adik di rumah ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Jiah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Amin. 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 Nah, adik-adik. Nah, kakak mau tanya nih, selama pandemi ini apa kegiatan kita sama orang tua kita di rumah? Nih ya, ada yang makan bersama. Ya, selama pandemi kita banyak di rumah ya, adik-adik. Nah, kita selalu menghabiskan waktu bersama-sama dengan papa mama, adik-adik. Dulu sebelum pandemi itu kakak nih, Kak Maria itu dulu jarang makan bersama di rumah karena semuanya sibuk. Pagi-pagi sudah berangkat semua, semuanya sudah pergi, jarang sarapan. Kadang sarapannya di mobil ya atau di sekolah, keburu-buru. Malam juga jarang makan bersama karena pulangnya juga nggak bersamaan. Ya adik-adik ya, selama pandemi ini kita menghabiskan di rumah jadi sering makan bersama-sama di rumah. Gimana Kak Sondang, lebih banyak makan bersama nggak sekarang? Iya Kak, makan bersama tiap hari, paling Tiap enggak hari. sorenya bareng karena Kak Sondang kan kerja. Iya, makan bersama. Terus apa lagi adik-adik? Nonton bersama. Nonton film bersama. Nonton bersama. Karena bioskop ya XX1 nggak buka, kita lebih banyak nonton Di rumah. bersama di rumah. Nah, semuanya kegiatannya ada di rumah masing-masing. Terus apa lagi nih? Bermain Main. bersama. Nah, kadang-kadang udah nggak tahu kegiatannya mau ngapain ya. Kak Frita biasanya main apa nih di Di rumah main ular tangga, Kak. Rame-rame. Ya, seru ya Kak
Kak Frita ya. Seru. Ada yang belajar catur. Cewek-cewek belajar main catur. Nah, akhirnya banyak aktivitas dilakukan bersama selama pandemi. Terus apa lagi nih? Belajar Belajar bersama. bersama. Nah, Kak Yanti mungkin Iya Kak, jadi guru. Sekarang jadi guru udah 2 ya. tahun Kak, guru di rumah. Udah Modusnya dua. udah mau lulus ini jadi guru. Iya. Karena kebanyakan kita. kegiatan di rumah bersama-sama, mungkin papanya WFH atau mamanya juga ya kerjanya di rumah, otomatis bisa ngajarin adik-adik ya, lebih sering bersama-sama. Senang dong adik-adik ada papanya yang ngajarin ya. Kita harus melihat sisi baiknya sama pandemi. Banyak yang kita lakukan tuh sama-sama, adik-adik juga senang papa mamanya ngajarin adik-adik ya di rumah. Nah, kalau pandemi kita nggak liburan ya, kita kebanyakan di rumah, jadi otomatis membersihkan rumah Kak. Ya, ngerapin kamar Pada sendiri pintar, bareng-bareng. Yang biasanya mamanya doang, adik-adik ikut. adik-adik Udah punya itu. tugas, udah pada punya Iya. tugas. Iya, ada yang Ngelap tugasnya kaca. ngepel. Nyapu. Kak Dewi mereka tuh, Kak bantu. Dewi bersihin lemari. Ya Kak Dewi. Baju, bener. Bersihkan baju, otomatis kita jadi memperhatikan kebersihan rumah kita ya adik-adik. Banyak yang kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, yang paling utama ini yaitu Ibadah. ibadah di rumah. Karena sekolah minggu kita udah dari tahun lalu kita nggak ke gereja, ibadahnya online, lebih banyak berada di rumah, membuat mesbah doa bersama-sama. Nah, selama keluarga ini kita kalau ibadah itu nggak hanya hari Minggu adik-adik, tapi Tiap juga hari. setiap Tiap hari. karena waktunya banyak. Selama ini kita sibuk sendiri kayak Kak Maria nih. Kadang doanya tuh cuman pas di kamar aja, anak-anak udah pada tidur, kakak doa sendiri. Nah, sekarang doanya bersama-sama dan setiap hari bersama-sama, tidak hanya hari Minggu saja ya. Membangun mesbah doa. Jadi kalau selama pandemi orang bilang, aduh susah nih, nggak enak, ada banyak penyakit. Kita harus melihat sisi positifnya, segi baiknya, bahwa kita selalu berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita. Yang utama yaitu gereja yang paling kecil yang harus dibangun dulu yaitu keluarga kita sendiri. Adik-adik ya. Nah, sebelum kakak lanjutkan, kita akan menyaksikan video dulu ya. Oke. Caleb, Sofia, Mama bawa hadiah. Hadiah? Wuih, hadiah. Dapat mobil. Wah, cat air. Makasih, Ma. Makasih, Ma. Ini punya aku. Hah? Kembalikan, itu punya aku. Lihat sebentar. Tidak, lepaskan, sini. Oke anak-anak, sepertinya kita perlu belajar tentang berbagi. Aduh, Waktu Yehua menciptakan Firdaus, apakah semua binatangnya hanya untuk dia sendiri? tidak. Yehua mau berbagi. Yang lucu-lucu juga. Ya benar, Yehua berbagi semuanya dengan kita. Jadi, kalian mestinya bagaimana? Wow. Kita kompak ya? Iya. Mau coba?
Kamu mau duluan? Benar? Iya. 1, 2, 3. Ya, Kak. Nah, kita saksikan tadi di videonya apa tuh? Pada berebut ya, berebut mainan. Bagus nggak itu? Tidak, Kak. Nah, bagus Udah ya. bagus. Kita sudah belajar dari minggu-minggu yang lalu bahwa kita harus saling berbagi. Bagi. Nah, supaya kita bisa hidup yang Rukun. rukun. Apa tuh hidup yang rukun? Nah, hidup yang tentram, damai, saling menghormati, menyayangi di rumah. Nah, karena adik-adik belum sekolah, kebanyakan adik-adik masih tinggalnya bersama-sama papa mama di rumah, sama abang, sama kakak. Jadi kita harus saling berbagi supaya hidup kita damai, tentram ya adik-adik. Nah, caranya bagaimana? Nah, salah satunya mentaati peraturan orang tua di rumah. Tuh ada papa mamanya. Mentaatinya apa? Nah, kalau belum bisa membersihkan tempat tidur, mungkin belajar untuk ngelipat selimut ya adik-adik ya. Menyusun Terus bantal. iya. Terus apa lagi? Merapikan mainan ya. Seperti yang waktu minggu-minggu lalu, mainannya kalau berantakan, nanti papanya bisa kesandung tuh kakinya. Ya, nanti kalau nyari mainannya hilang, gimana mainan aku? Ya karena mainannya nggak dirapikan. Terus yang paling utama adik-adik apa tuh? Yang paling Menghabiskan makanan. Nah, Biar makanan sama Sehat. minuman susunya harus Bisa. dihabiskan supaya sehat. Kenapa kita harus mentaati orang tua kita? Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan. Iya, adik-adik. Jadi kalau mama sama papa bikin aturan di rumah harus dituruti karena apa? Itu untuk kebaikan adik-adik semua. Nah, contoh di dalam Alkitab tentang kerukunan di dalam keluarga, yaitu kita ikut berperan aktif. Contohnya nih, yang tadi seperti Sofia dan Caleb ya. Mereka tadinya rebutan main, nggak mau ngalah. Nah, caranya supaya menciptakan kerukunan kita harus mengalah. Nah, terus yang minggu-minggu lalu juga udah diajarin ke adik-adik untuk saling memberi, berbagi makanan ya. Terus jangan sombong, kayak tadi tuh Sofia sama Kak, ini mainan aku. Mereka sombong ya, nggak mau berbagi. Nah, setelah mereka berbagi, apa yang terjadi? Mereka bisa main sama-sama, happy, dan saling menghargai. Menghargai kalau misalnya nih kakak atau abangnya lagi belajar, nggak boleh diganggu ya. Kita harus menghargai kakak kita lagi belajar. Oh, kakak lagi belajar, jangan diganggu. Atau mama lagi masak, jangan diganggu. Mama minta itu. Jangan ya adik-adik ya. Dan yang terakhir juga saling memaafkan. Minggu lalu juga udah diajarin say sorry. Kalau kita punya kesalahan minta maaf. Jangan malu ya, Kak. Iya, mamanya juga kalau salah boleh minta maaf. Dulu kakak tuh kalau misalnya marah nih sama anak-anaknya Kak Maria, Kak Tirsa, Kak Fanya, kakak langsung minta maaf, maafin mama ya, mama tadi marah. Nah, saling memaafkan ya. Nah, simpulannya, kerukunan dalam keluarga itu dapat dibangun dengan kegiatan tadi yang ada gambar-gambar tadi, bersama-sama nonton TV, makan bersama. Terus yang paling utama adanya kebaktian keluarga, membangun mesbah doa setiap hari di dalam rumah.
selama pandemi nggak ada alasan kita tidak membangun mesbah doa, beribadah, baca Alkitab bersama-sama. Terus apalagi saling memberi, terus tadi menghargai, memaafkan, dan juga kalau ada yang punya mainan berbagi ya adik-adik, jangan rebut-rebutan. Nanti kalau berantem terus teriak-teriak seperti minggu lalu tuh Kak Frita cerita yang pusing-pusing, mamanya pusing. Nah, kalau berantem gitu iblis senang. Hore nih, rumahnya jadinya berantakan, semuanya marah-marah. Iblis senang kalau ada yang marah-marah. Nah, Tuhan berpesan sama kita semua bahwa kita harus menciptakan kerukunan di dalam keluarga. Gunanya apa kerukunan dalam keluarga? Hidup yang rukun mendatangkan berkat. Nah, berkat itu tidak hanya berupa uang ya, tapi berkat itu banyak berkatnya. Coba kita baca lagi ayatnya yang tadi. Seperti minyak yang meleleh ke janggut dan ke jubahnya, ke leher jubahnya Harun. Dan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, apa sih minyak itu? Minyak bagi orang Israel itu menandakan kebahagiaan, ketentraman. Nah, minyak yang diberikan kepada Harun itu adalah seorang imam. Jadi minyaknya itu spesial. Tuhan berikan kita minyak yang khusus. Kita diurapi, disucikan, dikuduskan Tuhan Allah. Jika kita menciptakan kerukunan. Jadi kalau misalnya di dalam keluarga kita dikuduskan, pasti keluarga itu akan tentram, damai, happy ya. Terus sama yang tadi disebut embun, seperti embun gunung Hermon. Kalau gunung Hermon itu adalah gunung yang tinggi dan di sana tuh tandus. Tandus itu artinya kering. Ya, kering, panas. Nah, kalau kita lagi kering, ada embun, pasti hidup kita menjadi sejuk. Nah, Tuhan Yesus menjamin kesejukan di dalam keluarga kita, menjamin kehidupan kita untuk selama-lamanya. Jika kita hidup rukun, ada kuasa berkat dan ada kesejukan di dalam keluarga kita. Ya, adik-adik, kalau misalnya hidup kita rukun, damai di rumah, iblis nggak akan ada di rumah kita. Ada happy semuanya, kebahagiaan. Ya, walaupun dalam masa pandemi ini adik-adik, papa mama mungkin ya yang khawatir, waduh gimana ini, mungkin khawatir untuk kesehatan, banyak penyakit sehingga kita menjadi takut akan kehidupan kita, kesehatan kita, atau juga dalam pekerjaan. Banyaklah yang kita khawatirkan. Nah, jangan takut. Kalau kita lihat dari, nanti dibuka ya masing-masing di rumahnya, Lukas 12 ayat 7. Itu ayat yang menjadi penyejuk juga, bahwa disebut di dalam Lukas 12 ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Nah, itu jangan takut, kata Tuhan. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Nggak boleh takut, rambut kita ini Tuhan sudah hitung. Burung pipit di udara, mereka tidak takut sama makanan, sama kehidupannya. Jadi jangan khawatir, Tuhan pasti akan memberikan berkat, kesejukan, dan mengurapi keluarga kita, kebahagiaan setiap hari, asal kita beriman kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Oke. Nah, ibadahnya sudah selesai. Nah, ini kakak mau kasih tugas ya. Tugasnya ini nanti adik-adik bisa bikin
bikin foto tentang kegiatan sehari-hari di rumah, beribadah bersama, makan bersama, atau bisa juga kirim videonya sedang menyanyi. Coba nanti kita nyanyi bersama-sama. Kita nyanyi bersama-sama ya lagunya Kak Dewi. Sekarang Kak, lagunya. Ya. Oke. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mengurapan di kepala Harun yang kejam hutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mengurapan di kepala Harun yang kejam hutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Nah, gampang ya nanti tugasnya. Salah satunya bikin video itu atau kegiatan bersama-sama di rumah. Nah, kita akan tutup ibadah kita. Sebelum kita tutup, jangan lupa Persembahan ya Kak. persembahan. Kita memberikan persembahan bukan untuk diberkati, tapi karena kita sudah diberkati. Persembahannya nanti ada kirim ke Bank BRI atau ada barcode-nya ya. Nanti ada di layar sini. Oke, Kak Dewi boleh tutup dengan doa? Iya, kita mau berdoa adik-adik. Kita telah selesai. Kita nyanyi. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangannya adik-adik, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat, kasih, sayang, anugerah yang Kau berikan bagi kami dalam 1 minggu ini. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan melalui Kak Maria kepada kami, untuk kami dapat hidup rukun
bersama dengan keluarga kami. Walaupun di masa pandemik ini Tuhan, kami sudah terlalu lama, tetapi ajari kami selalu bersukacita, ajari kami selalu bersyukur, ajari kami untuk dapat menilai dari sisi positifnya. Kami bisa bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami, bersama-sama makan bersama, bermain bersama, belajar bersama, dan melakukan bersama-sama. Biarlah Tuhan selalu memberkati keluarga kami ya Tuhan Yesus, bersama dengan papa, mama, kakak, adik, dan semua yang ada di rumah kami. Tuhan juga yang melindungi kami, Tuhan juga yang memberkati kami. Khususnya Tuhan, ajari kami untuk membangun mesbah doa di rumah kami. Bersama dengan anak-anak kami, berdoa, berkumpul, meminta kepada Tuhan, supaya pandemi ini cepat berlalu, dan Tuhan memulihkan perekonomian negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup ini dan kami serahkan juga persembahan yang sedikit yang kami berikan kepadamu. Biarlah persembahan itu menjadi dupa yang harum dan dapat memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus adik-adik. memberkati.